Halo adik-adik, bertemu kembali di channel Belajar Fisika Gratis bersama saya Pak Yan. Nah, namun adik-adik kita akan membahas kali ini adalah tentang TPS, karena kita tahu bahwa di tahun 2020 ini untuk UTBK tidak diujikan TKA Saintek, otomatis untuk pelajaran fisika tidak diujikan. Maka Bapak akan membahas tentang TPS agar kalian bisa sukses di UTBK SBMPTN tahun 2020. Nah adik-adik, di pembahasan kita kali ini khusus kita akan bahas terlebih dahulu untuk TPS pengetahuan kuantitatif, bagaimana cara kalian untuk bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Bapak akan kasih beberapa trik dan beberapa model soal yang biasanya keluar di TPS khususnya untuk pengetahuan kuantitatif. Nah adik-adik, contohnya untuk soal-soal yang sering keluar di TPS pengetahuan kuantitatif adalah salah satu model soalnya tentang pola bilangan. Nah, untuk mengerjakan pola bilangan ini, kalian tidak harus menghafal rumusnya, tapi memang ada beberapa pola bilangan yang sering diulang-ulang. Kita ambil contoh nomor 1. Nah, untuk nomor 1, untuk mencari pola bilangan, adik-adik bisa langsung mencari hubungan antara suku yang pertama dengan setelahnya ataupun dengan yang sebelumnya. Nah, kalau kita lihat untuk yang nomor 1, misalkan di sini kan A-nya belum diketahui. Nah, ini ada 6, 12 dan seterusnya. Kalau dilihat 6 ke 12 itu adalah pola bilangannya. Ini misalkan ini adalah kita kalikan 2. Nah, kenapa? Karena 6 kali 2 itu adalah 12. Nanti 12 ke 14 itu adalah pola bilangannya, itu adalah ditambah 2. Lalu 14 ke 28 itu adalah dikali 2. Nah, lalu 28 ke 30 ini adalah ditambah 2. Nah, setelah kita lihat bahwa di sini ada pola bilangan yang sudah membentuk pola bilangan yang berulang adik-adik. Nah, berarti di sini ada kali 2 plus 2, kali 2 plus 2. Nah, sehingga untuk pola bilangan selanjutnya itu pasti sama untuk polanya. Jadi, untuk polanya adalah kali 2 plus 2. Nah, setelah plus 2 berarti ini adalah dikali 2. Sudah terbukti 30 kali 2 adalah 60. Nah, otomatis setelah kali 2 berarti ini adalah plus 2. Sehingga nilai B itu adalah 60 ditambah 2. Nanti dapatlah 62. Ya. Nah, untuk yang A berarti sebelum kali 2 itu adalah plus 2. Nah, berarti di sini pun harus plus 2. Nah, berarti A ditambah 2 itu harus 6. Maka nilai A itu adalah 4. Nah, sehingga kita dapatkanlah nilai A 4 dan B-nya adalah 62. Itulah model contoh pola bilangan di nomor 1. Nah, untuk pola bilangan di nomor 2, kalau di nomor 1 kan pola bilangannya dia berulang 2 kali, plus 2 kali 2 plus 2 kali 2. Namun ada beberapa pola bilangan yang keluar di UTBK itu pengulangannya tidak 2 kali. Nah, coba misalkan nomor 2. Nah, untuk nomor 2, kalau kita lihat di sini ada 5, 5, 9, 6, 6, 10 dan seterusnya. Nah, maka di sini kita lihat untuk pola bilangannya, misalkan untuk 5 ke 5 itu adalah kali 1, lalu di sini adalah 5 ke 9 itu adalah plus 4, lalu 9 ke 6 itu adalah minus 3, lalu 6 ke 6 dikali 1. Nah, dari sini udah kelihatan adik-adik bahwa setelah kali 1 plus 4 min 3 lalu kali 1 lagi, maka di sini berulang lagi untuk pola bilangan yang kali 1 plus 4 lalu min 3. Coba kita buktikan. 6 ke 10, nah, cocok ya, ini adalah plus 4. Lalu setelah plus 4 otomatis harus min
min 3. Maka 10 ke X itu harus min 3. Maka 10 dikurangi 3 itu adalah 7. Maka nilai X itu adalah 7. Nah, setelah min 3 polanya apa? Balik lagi ke kali 1. Maka nanti untuk X ke Y itu kali 1. Maka nilai Y pun tetap 7. Nah, sehingga untuk pola bilangan yang kedua, pengulangannya bisa sampai 3 kali. Nah, jadi itulah biasanya model-model soal yang sering muncul di soal-soal UTBK. Oke, kita lihat untuk pola bilangan yang selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya pola bilangannya seperti ini. Adik-adik, di sini ada 2, 4, 4, 3, 6, 12, dan seterusnya. Nah, berarti untuk pola bilangan ini kita lihat dulu untuk hubungan antara suku sebelum atau sesudahnya. Nah, berarti antara 2 dan 4 ini adalah, kalau kita lihat, ini adalah plus 2. Lalu antara 4 ke 4 itu adalah kali 1. Lalu 4 ke 3 itu adalah min 1. Nanti 3 ke 6 di sini adalah menjadi plus 3 ya. Lalu 6 ke 12 ini adalah dikali 2. Nah, kalau dilihat ini pola bilangannya untuk angka tidak ada yang sama. Nah, jadi tapi untuk tanda operasi ini adalah plus, ini kali, ini min, lalu dia balik lagi ke plus adik-adik. Nah, cuma di sini tadinya plus 2, di sini jadi plus 3. Nah, jadi biasanya pola bilangan yang sering diujikan di UTBK ada pola bilangan berulang, namun nanti untuk bilangannya akan bertambah. Nah, jadi kalau tadinya plus 2, dia jadi plus 3. Lalu di sini adalah kali 1. Nah, berarti di sini jadi kali 2. Kalau di sini ada min 1, nah, maka ini akan bertambah juga minusnya. Jadi berapa? Ya, ini adalah menjadi minus 2. Maka 12 dikurangi 2 nanti dapat 10. Gitu ya. Nah, setelah minus, maka dia akan berulang lagi menjadi plus. Tapi plusnya tadi kan harus bertambah. Sekarang di sini adalah plus 3, maka di sini harus dia plus 4. Maka nanti kita dapatkanlah 10 tambah 4, dapatlah 14. Nah, gitu ya. Jadi nanti pola bilangan yang suka muncul di UTBK juga biasanya modelnya seperti ini. Ada operasi berulang, namun angkanya bertambah. Gitu ya. Oke. Nah, terus untuk nomor 4, ini pola bilangannya memang agak acak. Jadi dari 3 ke 5, kalau misalkan 3 ke 5 tambah 2, lalu 5 ke 8 tambah 3, tapi 8 ke 13 itu malah tambah 5. Ya, jadi agak acak untuk polanya. Nah, kalau bertemu pola bilangan seperti ini, kita coba jumlah dua bilangan sebelumnya. Misalkan gini, 3 tambah 5 itu dapat 8. 5 tambah 8 dapat 13. Lalu 8 tambah 13 itu dapat 21. Nah, artinya apa? Suku yang dihasilkan di pola bilangan ini itu adalah jumlah dari dua suku sebelumnya. Itulah yang disebut sebagai barisan Fibonacci. Ya, jadi ini juga modelnya untuk di soal-soal UTBK selalu keluar. Mungkin angkanya berbeda, tapi polanya sama, ya. Nah, jadi nanti hasil dari dua suku sebelumnya, misalkan 3 tambah 5, ini akan menjadi 8. Tuh. Nah, berarti nanti untuk suku selanjutnya adalah hasil dua suku sebelumnya juga. Nah, maka 5 tambah 8, maka ini akan dapatkan 13. Lalu selanjutnya adalah 8 tambah 13. Kita dapatkanlah 21. Nah, sehingga suku selanjutnya itu adalah 13 ditambah 21. Maka kita dapatkanlah 34. Nah, selanjutnya kita jumlahkan lagi. Maka 21 tambah 34. Kita akan dapatkanlah 55. Sehingga jawaban kita 34 dan 55. Nah, itulah beberapa untuk pola bilangan yang
modelnya suka muncul di UTBK. Nah, kita akan bahas untuk nomor selanjutnya untuk model-model yang berbeda untuk soal-soal di UTBK. Nah, untuk model selanjutnya adalah di soal-soal TPS kuantitatif UTBK, itu adalah untuk pola bilangan tapi dalam bentuk segitiga seperti ini. Jadi nanti kita disuruh untuk mencari berapa nilai X biasanya di sini. Nah, di segitiga B. Namun untuk pola aritmetikanya harus mengikuti adalah pola di segitiga yang A. Nah, maka kita harus cari dulu. Nah, untuk model seperti ini adik-adik kita bisa mencoba untuk operasikan bilangan yang di sisi-sisi segitiga ini. Ya, jadi misalkan untuk 3 lalu dengan 4 misalkan. Nah, kita kalikan. Berarti nanti di sini adalah 3 dikali 4 gitu ya. Nah, terus kita operasikan dengan yang 5. Nah, maka kalau kita hubungkan bahwa 3 kali 4 lalu di sini ditambah gitu ya. Maka kita dapatkanlah 17. Sehingga kita cocok jawabannya adalah sesuai yang angka di tengah. Nah, begitupun untuk segitiga yang B, maka dia harus mengikuti pola yang serupa dengan segitiga yang A. Nah, jadi polanya tadi kan sisi yang ini kita kalikan ya. Nah, sisi ini kita kalikan, berarti nanti kita dapatkanlah di sini adalah 2 kali 15. Ya. Lalu sisi selanjutnya adalah dijumlah, maka ditambahkan 6. Maka kita dapatkanlah 30 ditambah 6, sehingga hasil dari X-nya itu adalah 36. Nah, jadi pola aritmetika dari dua buah segitiga inilah model yang biasanya juga suka muncul di pengetahuan kuantitatif TPS. Nah, ada model yang lainnya, kita lihat. Baiklah, untuk model selanjutnya adalah pola aritmetikanya harus mengikuti yang digambarkan ada segi 4A sama segi 4B atau persegi A persegi B. Sehingga nanti sisi-sisi yang harus kita operasikan ada 4 angka untuk menghasilkan angka yang di dalam. Nah, berarti nanti untuk segi 4A kita harus mencari bagaimana pola operasinya sehingga akan didapatkan angka 18. Nah, contohnya adalah misalkan 4 lalu dijumlahkan sama 2, maka kita tuliskan dulu 4 tambah 2 gitu ya. Lalu kita kalikan sama yang 5. Nah, ini 5, maka dikalikan 5, hasilnya itu dikurangi dengan angka 12 ini. Nah, gitu ya. Nah, kita buktikan berarti 4 tambah 2 adalah 6, dikali 5, 30. 30 dikurangi 12 itu kita dapatkan 18. Berarti cocok, gitu ya. Nah, begitupun untuk pola segi 4 atau persegi yang B itu harus mengikuti pola yang sama dengan persegi yang A. Sehingga kita dapatkanlah untuk mencari nilai X itu, maka sisi yang sebelah kiri berarti kan 5 itu harus dijumlahkan dengan sisi yang sebelah kanannya, berarti tambah 1. Nah, hasilnya itu kita kalikan dengan angka 10 ini. Nah, lalu dikurangi dengan yang di bawah, itu adalah 15. Berarti nanti 5 tambah 1, 6 dikali 10, 60, lalu dikurangi 15, itu kita dapatkanlah nilai X-nya itu adalah berapa? Ya, 45. Nah, itu untuk pola aritmatik biasanya dalam bentuk segitiga ataupun dalam bentuk segi 4 atau persegi. Nah, kita lihat contoh selanjutnya. Nah, untuk pola selanjutnya yang biasanya suka muncul untuk modelnya di UTBK pengetahuan kuantitatif adalah pola operasi. Namun operasi ini ditentukan sesuai di soal. Misalkan A cross B itu adalah A tambah B dikali B ditambah 2. Maka kita harus mengikuti pola operasi yang diinginkan di soal tersebut.
Jadi misalkan soalnya adalah 2 cross dalam kurung 1 cross 2 itu sama dengan berapa. Nah, kita tidak bisa langsung mengerjakan tiga-tiganya. Kenapa? Karena pola operasinya yang diberikan di soal itu adalah hanya 2 angka. Berarti kita harus mengerjakan 2 angka terlebih dahulu. Mana yang harus kita kerjakan? Itu harus yang di dalam kurung dulu. Nah, biasanya bisa saja dalam kurungnya ada di depan atau ada di belakang. Berarti kita harus kerjakan yang di dalam kurung dulu. Nah, bagaimana mengerjakannya? Ya, ini artinya 1 cross 2 itu mengikuti pola A cross B. Berarti 1 ini kita anggap A-nya. Nah, dan 2 ini kita anggap B-nya. Ya. Nah, berarti untuk operasi bilangannya untuk 1 cross 2 itu adalah mengikuti yang diinginkan di soal. Itu adalah A tambah B. Berarti pola bilangannya untuk 1 cross 2 itu adalah A tambah B. A-nya adalah 1. Berarti 1 ditambah B-nya adalah 2. Lalu dikali B, maka dikali B-nya adalah 2 juga. Terus plus 2. Nah, gitu ya. Nah, sehingga kita bisa hitung. 1 tambah 2 adalah 3, 3 kali 2 adalah 6, lalu ditambah 2. Nanti hasilnya adalah 8. Nah, inilah hasil dari 1 cross 2. Nah, tapi sekarang untuk 2 cross hasil dari dalam kurung itu harus kita hitung lagi. Maka untuk perhitungan terakhir itu adalah 2 cross. Nah, kita kan sudah hitung hasil dari yang operasi yang di dalam kurung itu hasilnya adalah 8. Maka menjadi 2 cross 8. Nah, ini pun berarti 2 operasi bilangan yang harus disesuaikan dengan yang diinginkan di soal. Maka kita anggap lagi ini adalah yang A. Ini adalah yang B. Sehingga untuk operasi bilangannya kita sama juga, kita substitusikan di rumus yang diinginkan di soal. Berarti nanti di sini adalah A-nya adalah 2, maka A ditambah B, B-nya adalah 8, lalu dikali B, B-nya adalah 8, ditambah 2. Sehingga kita dapatkanlah 2 tambah 8, 10 kali 8, 80 ditambah 2. Nanti hasilnya adalah 82. Nah, itulah untuk model soal di UTBK untuk pengetahuan kuantitatif yang biasanya sering muncul. Nah, nanti kita akan bahas untuk model-model selanjutnya, adik-adik. Namun untuk pembahasan kali ini cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa adik-adik tetap harus berlatih, karena untuk TPS itu kita tidak hanya menghafal, tapi memang harus lebih banyak berlatih. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jika ini memang bermanfaat untuk orang banyak, kalian bisa share sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih dan sukses untuk adik-adik.